Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat menjalani aktivitas. Selamat datang kembali di Zona Film Series. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah film luar biasa yang diangkat dari kisah nyata yang mengguncang dunia. Film ini berjudul The 33, dirilis pada tahun 2015, disutradarai oleh Patricia Regan. Film ini diadaptasi dari buku Deep Down Dark karya Hector Tobar yang merekam tragedi tambang San Jose di Chili saat 33 penambang terjebak lebih dari 2 bulan di kedalaman 700 meter di bawah tanah. Dalam film ini kita akan mengikuti perjalanan penuh perjuangan, harapan, dan keajaiban lewat tokoh-tokoh penting seperti Mario Sepulveda yang diperankan Antonio Banderas, Luis Lucho Urzua oleh Lou Diamond Phillips, Menteri Pertambangan Lawrence Goldborn oleh Rodrigo Santoro, Maria Segovia yang diperankan Juliette Binoche, hingga Insinyur Andre Sugaret yang dimainkan Gabriel Byrne. Peringatan, konten ini mengandung spoiler film The 33. Jika belum menonton, sebaiknya tunda menonton video ini. Namun bila sudah menonton dan ingin memahami alurnya lebih jelas, mari kita mulai pembahasannya. Di awal cerita, film memperlihatkan suasana penuh sukacita. Para penambang San Jose sedang mengadakan sebuah pesta sederhana. Mereka bergembira, bercanda, dan berbicara tentang pekerjaan mereka sehari-hari di tambang. Pesta itu diadakan untuk merayakan salah satu rekan mereka, Mario Gomez, seorang penambang tua yang sudah mengabdikan diri selama 46 tahun. Dalam pesta itu, Mario Gomez bercerita bahwa ia hanya tinggal menunggu 2 minggu lagi sebelum akhirnya pensiun, sebuah pencapaian yang luar biasa setelah puluhan tahun menghabiskan hidup di perut bumi. Semua orang menghormatinya, suasana terasa hangat, meskipun sebenarnya banyak di antara mereka tahu bahwa bekerja di tambang tua ini penuh dengan risiko besar. Di lain sisi cerita, pagi hari memperlihatkan sosok Maria Segovia. Ia berkeliling menjajakan dagangan kecilnya sambil sesekali berhenti untuk berbincang dengan orang-orang. Saat itu ia bertemu dengan adiknya, Dario. Hubungan mereka tidaklah akrab. Dario tampak selalu menjaga jarak, dingin, bahkan cenderung menolak perhatian Maria. Namun meskipun begitu, Maria tetap menunjukkan kepeduliannya. Ia sering memberikan makanan untuk adiknya itu, walaupun Dario selalu bersikap keras kepala dan mengabaikan kebaikan dari kakaknya. Ada luka masa lalu di antara mereka, sesuatu yang belum sepenuhnya terselesaikan. Suatu hari bus penjemputan tambang mulai berkeliling untuk mengangkut para penambang menuju San Jose. Di dalam bus, suasana penuh tawa. Hal yang membuat teman-temannya tertawa adalah kenyataan bahwa Yoni, salah satu penambang, memiliki 2 istri. Setiap pagi, kedua istrinya selalu bertengkar, saling berebut perhatian. Para penambang lain yang menyaksikannya tak bisa menahan tawa, seakan hal itu sudah menjadi hiburan sehari-hari mereka. Setelah semua masuk, bus melaju menuju tambang yang kelak menjadi saksi sebuah tragedi besar. Setelah menempuh perjalanan panjang, para penambang akhirnya tiba di lokasi pertambangan yang berada di padang pasir Atacama, Chile. Suatu pagi, Lucho sang mandor mendatangi atasannya, Carlos Castillo, setelah menemukan pecahan kaca di dalam goa tambang. Ia memperingatkan bahwa kondisi tambang sudah berbahaya dan harus segera diperiksa. Namun, peringatannya diabaikan, bahkan Lucho justru mendapat ancaman dari Castillo. Terpaksa, Lucho tetap melanjutkan pekerjaannya dan memimpin para penambang masuk ke dalam tambang. Mereka diangkut menggunakan truk menuju kedalaman lebih dari 700 meter.
Sepanjang perjalanan terlihat bekas-bekas kecelakaan yang menambah suasana mencekam, serta aktivitas penambangan yang berlangsung di dalam goa. Perjalanan menuju lokasi kerja memakan waktu hampir 1 jam. Sesampainya di sana, para penambang mulai bersiap dan bekerja seperti biasa. Awalnya suasana tampak tenang, hingga Lucho kembali menemukan pecahan kaca yang semakin banyak. Tak lama kemudian, ia melihat retakan besar di dinding goa, pertanda kondisi tambang benar-benar gawat. Saat para penambang sibuk bekerja, tiba-tiba terjadi longsor hebat dari atap goa. Tanah dan bebatuan runtuh menimbulkan kepanikan luar biasa. Semua penambang berlarian menyelamatkan diri. Di tengah kekacauan itu, Dario sempat terjatuh, namun berhasil diselamatkan oleh Alex. Lucho segera memerintahkan semua penambang berkumpul dan naik ke truk untuk melarikan diri. Dalam perjalanan keluar, sebagian goa mulai runtuh. Mario dan Mamani hampir tertinggal. Mereka berusaha mengejar truk dengan penuh kepanikan. Mamani sempat terjatuh, namun dengan sisa tenaga ia bangkit, berlari sekuat-kuatnya, hingga akhirnya berhasil naik ke truk. Di belakang mereka, reruntuhan besar terus mengejar, membuat suasana semakin mencekam dan menegangkan. Di tengah perjalanan melarikan diri, truk yang ditumpangi para penambang berpapasan dengan truk lain. Dari sopir, mereka mendapat kabar buruk. Jalan keluar sudah tertutup oleh reruntuhan. Mereka diminta segera berbalik arah, namun terlambat. Truk yang mereka tumpangi kehilangan kendali dan menabrak dinding goa. Semua penambang panik, bergegas turun dan berlari menyelamatkan diri. Detik berikutnya, goa itu runtuh sepenuhnya, meninggalkan kegelapan pekat. Mario terbangun di tengah reruntuhan. Dengan tubuh penuh debu, ia berusaha mencari rekan-rekannya. Perlahan satu persatu penambang muncul dari balik kegelapan. Banyak yang selamat meski beberapa mengalami luka serius. Namun harapan mereka langsung sirna ketika menyadari sebuah batu raksasa telah menutup seluruh jalan keluar. Sementara itu, di permukaan tambang, kepanikan juga terjadi. Castillo berusaha menghubungi pihak berwenang, sementara lokasi tambang segera dipenuhi aparat. Kabar runtuhnya tambang cepat menyebar, membuat keluarga para penambang histeris. Di bawah tanah, Lucho segera menghitung jumlah korban selamat. Ternyata ada 33 orang yang masih hidup. Mereka terjebak di ruang evakuasi yang sebenarnya hanya dirancang menampung 30 orang. Ketegangan meningkat, beberapa penambang mulai menyalahkan Lucho karena dianggap lalai dan membawa mereka ke dalam bencana ini. Meski demikian, mereka sadar hanya ada satu pilihan, mencari cara agar bisa keluar hidup-hidup dari perut bumi. Di atas tambang, keluarga para penambang menuntut jawaban. Mereka bertahan hingga larut malam, namun pihak perusahaan tak kunjung memberi kepastian. Kemarahan pun memuncak, massa mulai melempari aparat dengan batu. Polisi membalas dengan tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan kerumunan. Dalam ketakutan, banyak keluarga mulai mundur, namun Maria Segovia berdiri lantang, memohon agar semua tetap bertahan. Ajakan itu membakar kembali semangat mereka. Akhirnya, keluarga penambang tetap bertahan, bahkan berhasil membuat aparat merasa terdesak oleh tekanan massa.
Di sisi lain, suasana genting juga terasa di gedung pemerintahan. Menteri Pertambangan Lawrence Goldborn menyarankan agar negara turun tangan dan ikut bertanggung jawab atas tragedi ini. Namun, Presiden Sebastian Piñera masih ragu, mempertimbangkan risiko dan konsekuensi besar yang akan dihadapi. Sementara itu, di dalam gua, para penambang mulai mencari cara untuk meminta pertolongan, berharap ada yang mendengar dari atas. Lucho mencoba menggunakan radio darurat, namun kecewa ketika menyadari alat itu sudah rusak. Amarah dan keputusasaan pun memuncak. Alex dan Mario lalu mencoba mengikuti lorong evakuasi yang dijanjikan Lucho. Mereka berjuang menaiki tangga sempit, berharap menemukan jalan keluar. Namun di tengah perjalanan, tangga itu terputus. Bukti pahit bahwa tambang San Jose minim fasilitas keselamatan. Dengan rasa putus asa, mereka hanya bisa berdoa, apalagi ketika getaran kecil dari reruntuhan kembali terasa di sekitar mereka. Hari kedua, Menteri Lawrence Goldborn akhirnya mendatangi lokasi tambang. Mobil dinasnya langsung dihadang oleh keluarga para penambang yang sudah menunggu dengan cemas. Maria dengan penuh emosi menyampaikan keresahan mereka dan menuntut janji agar menteri memberikan kepastian. Lawrence kemudian menemui Carlos Castillo, namun jawaban yang diterimanya mengecewakan. Castillo menolak memberikan izin penuh untuk operasi penyelamatan dengan alasan setiap percobaan hanya akan menambah korban baru. Ketika Lawrence menyampaikan hal itu kepada keluarga penambang, suasana berubah semakin panas. Mendengar kabar bahwa upaya penyelamatan harus dihentikan, kemarahan meledak. Maria yang tak bisa menahan emosinya menampar sang menteri di depan umum. Amarah pun menjalar ke seluruh keluarga penambang yang merasa dipermainkan dan dikhianati. Di bawah reruntuhan, suasana semakin mencekam. Rasa lapar mulai menguasai para penambang. Dalam keputusasaan, Dario membuka paksa kotak makanan darurat. Tindakan itu memicu kekacauan, semua orang saling berebut, seolah insting bertahan hidup mengalahkan akal sehat. Mario dengan penuh amarah mencoba menengahi. Ia sampai harus memukul Dario, menegaskan bahwa perpecahan hanya akan membawa mereka pada kematian. Dengan suara bergetar namun tegas, Mario menjelaskan kenyataan pahit. Tangga penyelamat tidak ada dan mereka terkubur hidup-hidup. Namun ia menekankan bahwa yang terpenting sekarang bukanlah saling merebut makanan, melainkan bersatu, saling menguatkan dan menjaga harapan. Lucho yang sejak awal dilanda rasa bersalah menanggapi dengan nada putus asa. Ia berkata bahwa tidak ada jalan keluar, tidak akan ada yang bisa menyelamatkan mereka. Dibutuhkan puluhan tahun untuk menggali batuan sebesar itu. Tetapi Mario membalas dengan penuh keyakinan. Ia percaya pertolongan pasti akan datang. Jika bukan para penyelamat, maka keluarga mereka yang akan mencari dengan tangan kosong sekalipun. Kata-kata Mario itu mencairkan ketegangan. Satu persatu penambang mengembalikan makanan yang sempat mereka rebut. Salah seorang dari mereka bahkan menyerahkan kunci kotak makanan kepada Mario sebagai simbol kepercayaan untuk menjaga persediaan mereka bersama. Sementara itu, di permukaan tanah, Menteri Lawrence Goldborn memberikan pernyataan resmi. Pemerintah Chili dengan dukungan penuh Presiden Sebastian Piñera secara resmi mengambil alih operasi penyelamatan. Presiden lalu menunjuk seorang insinyur pertambangan berpengalaman, Andre Sugaret, untuk memimpin misi mustahil ini. Sugaret memetakan kondisi tambang San Jose. Ia menemukan fakta mencengangkan. Tepat di atas ruang evakuasi tempat para penambang bertahan, terdapat sebuah bongkahan batu raksasa seberat 700.000 ton. Hambatan itu membuat penyelamatan semakin rumit.
Sugaret menegaskan dibutuhkan lebih dari satu por raksasa untuk menembus kedalaman tersebut. Sebuah pekerjaan yang membutuhkan kesabaran, keahlian, dan mungkin keberuntungan. Hari ketiga di bawah tanah, Mario mulai membagi makanan darurat dengan sangat hati-hati. Meskipun porsinya sedikit, semua penambang berusaha menikmatinya. Untuk menjaga semangat, mereka bercanda satu sama lain. Bahkan Mamani, penambang asal Bolivia, sempat menjadi bahan olok-olokan karena ia bukan orang asli Chili. Suasana kecil itu, meski getir, setidaknya bisa membuat mereka sedikit melupakan penderitaan. Sementara itu, di permukaan tambang, harapan mulai tampak. Truk-truk besar berdatangan membawa unit penyelamatan. Para keluarga yang sudah berhari-hari menunggu menyambut dengan bahagia. Mereka percaya inilah awal dari jalan keluar bagi orang-orang yang terjebak di bawah sana. Di dalam gua, para penambang berusaha tetap kreatif. Mereka berhasil menyalakan kembali lampu dengan memanfaatkan aki dari kendaraan tambang agar tidak terus-menerus tenggelam dalam kegelapan. Lalu, sebuah momen yang menggetarkan hati terjadi. Dari kejauhan, mereka mendengar suara bor yang bergema menembus tanah. Suara itu seakan menjadi simbol harapan. Mereka tidak sendirian, penyelamatan sedang berjalan. Namun di atas tanah, Sugaret segera menemukan masalah besar. Jalur pengeboran yang dipetakan ternyata dipenuhi oleh batuan diorit, sebuah jenis batu yang 2 kali lebih keras dari granit. Hambatan ini membuat pengeboran menjadi lebih lambat dan penuh risiko. Di tengah situasi sulit itu, Menteri Lawrence Goulburn tetap berusaha menjaga semangat keluarga penambang. Ia datang menemui mereka, menjanjikan akomodasi agar bisa lebih nyaman menunggu. Ia memerintahkan didirikannya tenda-tenda besar dan fasilitas darurat, termasuk sekolah untuk anak-anak keluarga penambang. Maria Segovia, kakak dari Dario, akhirnya menemui sang menteri. Ia berterima kasih karena Lawrence telah menepati janjinya. Pertemuan itu menjadi awal dari hubungan saling percaya antara keluarga korban dan pemerintah. Tak lama kemudian, tenda-tenda berdiri megah di atas gurun Atacama menjadi saksi kesabaran, doa, dan harapan keluarga yang menanti kabar dari dalam perut bumi. Di dalam gua, Alex berusaha keras menjaga kehidupan para penambang. Ia mencoba menyaring air dari sisa-sisa pengeboran agar bisa diminum. Sementara itu, Mario kembali membagi makanan kaleng seadanya, memastikan setiap orang mendapatkan jatah meski jumlahnya semakin menipis. Suara bor dari atas tanah terus terdengar. Setiap dentuman memberi secercah harapan bagi para penambang. Mereka yakin penyelamatan hampir tiba. Namun, harapan itu runtuh seketika ketika bor melenceng. Tidak mengenai ruang evakuasi, melainkan berhenti sekitar 10 meter jauhnya. Sugaret pun dengan berat hati melaporkan kabar ini kepada Lawrence. Sang menteri terpaksa menyampaikan isyarat kegagalan kepada keluarga yang menunggu di atas. Kecewa, sedih, dan putus asa menyelimuti semua yang mendengar kabar itu. Di bawah tanah, keputusasaan mulai meracuni semangat para penambang. Alex bahkan sempat berencana mengakhiri hidupnya. Namun, Mario sigap menghentikannya. Dengan tegas, ia mengingatkan bahwa ia tidak boleh menyerah. Ucapan itu berhasil membakar semangat Alex kembali. Sementara itu, di atas permukaan, perhatian publik mulai tertuju pada tragedi ini. Don Francisco, seorang jurnalis kondang dari Chile, datang meliput langsung ke lokasi tambang. Kehadirannya membawa sorotan dunia ke tragedi San Jose, memastikan bahwa suara keluarga para penambang tak lagi bisa diabaikan. Hari ke-14 menjadi titik krusial. Persediaan makanan terakhir akhirnya diambil dan dibagikan kepada seluruh penambang. Dalam suasana hening, mereka saling merenung dan meminta maaf atas sikap maupun kesalahan yang pernah terjadi. Kebersamaan semakin terasa meski rasa lapar menekan tubuh dan pikiran.
Dalam kondisi lemah, bayangan keluarga seakan hadir membawa makanan, menciptakan halusinasi yang menenangkan. Di tengah penderitaan itu, mereka masih sempat bercanda ketika Gomez mengumumkan bahwa ia telah menandatangani kontrak pensiun. Tawa pun pecah, mengubah sejenak suasana muram menjadi hangat. Sementara itu di permukaan, ketegangan semakin meningkat. Lawrence murka ketika mendengar bahwa Sugaret berencana mundur dari operasi penyelamatan. Dengan tegas, ia mengingatkan bahwa keluarga para penambang menaruh harapan penuh pada misi ini, sehingga menyerah bukanlah pilihan. Malam harinya, keluarga korban mulai berpasrah. Mereka menggelar acara perpisahan sederhana, menyalakan lilin dan mengarak bunga nisan sebagai tanda duka. Namun dalam momen penuh air mata itu, Maria menghampiri Lawrence untuk kembali meneguhkan semangatnya, meyakinkan bahwa perjuangan ini belum berakhir. Dorongan itu menggerakkan hati Lawrence. Dengan penuh energi, ia menyemangati para petugas penyelamat. Sugaret yang tadinya ingin mundur, akhirnya berubah pikiran, kembali berdiri di samping Lawrence. Mereka pun menyusun rencana baru, pengeboran miring, sebuah strategi berisiko tinggi karena bisa meruntuhkan lapisan batu diorit yang keras. Namun meski berbahaya, ini adalah satu-satunya peluang yang tersisa dan mereka memilih untuk mencobanya. Pengeboran akhirnya kembali dilanjutkan. Dari kejauhan, Maria tersenyum lega melihat usaha Lawrence. Di dalam gua, para penambang semakin lemah. Mereka berdoa pasrah dan berharap ada pertolongan. Tubuh mereka tampak sakit-sakitan karena lapar dan kelelahan. Saat Mario tengah tertidur sambil merenung, ia dikejutkan oleh tetesan air dari dinding tebing. Tak disangka, sebuah bor berhasil menembus masuk ke ruang bawah tanah. Mario segera tersadar lalu berteriak penuh sukacita. Sorak gembira menggema ketika semua penambang menyadari bahwa mereka akhirnya ditemukan. Dengan penuh semangat, mereka mengirim sinyal bahwa mereka masih hidup. Sinyal itu diterima Lawrence di permukaan. Saat bor ditarik kembali, sebuah pesan muncul dari bawah tanah. Seluruh penambang selamat. Pesan tersebut segera diumumkan presiden di hadapan keluarga. Tangis bahagia pecah dan kabar ini pun mengguncang dunia. Reporter dari berbagai negara berdatangan, sementara bantuan internasional mengalir, termasuk dukungan teknis dari Amerika, Australia, bahkan NASA. Sugaret memberitahu Lawrence bahwa operasi evakuasi ini tidak akan selesai dengan cepat, dibutuhkan waktu hingga 3 bulan untuk mengeluarkan semua penambang. Sementara itu, dari atas dikirimkan berbagai bantuan darurat, mulai dari makanan, pakaian, hingga perlengkapan penting lain untuk menopang kehidupan para penambang di dalam gua. Presiden menyampaikan kabar kepada para penambang bahwa mereka akan segera dikeluarkan dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga pada saat Natal. Namun kabar itu justru menimbulkan kekecewaan. Bagi para penambang, waktu tersebut terasa terlalu lama untuk menunggu. Terlebih kondisi mereka semakin melemah dari hari ke hari. Memasuki hari ke-50, harapan kembali diuji. Bor utama yang menjadi satu-satunya tumpuan penyelamatan patah di kedalaman setelah menghantam batang baja. Situasi ini memaksa tim penyelamat mencari cara lain, yaitu dengan mengangkatnya menggunakan magnet raksasa yang harus didatangkan khusus dari Brasil. Sementara itu, di dalam gua, para penambang berusaha tetap tenang. Mereka saling bercengkrama untuk mengusir rasa putus asa. Namun suasana mendadak berubah ketika salah seorang membaca berita di koran yang menyebut Mario sebagai pahlawan dan penanggung jawab kelangsungan hidup mereka, bahkan disebut mendapat tawaran menulis buku. Mendengar hal itu, banyak penambang merasa tersinggung. Mereka menganggap Mario terlalu membanggakan diri, sehingga kemarahan memuncak hingga Mario diusir dari kerumunan.
Di permukaan, Lawrence berusaha keras menekan presiden agar segera mendatangkan magnet raksasa dari Brasil. Namun, presiden justru marah besar karena operasi ini sudah menyedot biaya yang sangat besar dan belum menunjukkan hasil. Ia memberi kesempatan terakhir, namun dengan ancaman keras. Jika misi ini gagal, Lawrence akan dipidanakan karena kredibilitas pemerintahan saat itu dipertaruhkan di hadapan dunia. Di tengah tekanan yang semakin berat, Mario kembali diuji secara pribadi. Salah seorang penambang, Dario, mendekatinya untuk mencurahkan isi hati. Ia bercerita tentang hubungannya dengan sang kakak Maria yang retak dan dipenuhi konflik. Dario merasa tidak memiliki lagi harapan di luar sana, bahkan jika ia berhasil selamat. Dengan penuh ketenangan, Mario berusaha menasihatinya, mengingatkan bahwa berdamai dengan keluarga, meski sulit, adalah hal yang paling berharga ketika kesempatan hidup masih diberikan. Di ruang evakuasi, ketegangan kembali muncul. Mamani dan Elvis terlibat pertengkaran sengit hanya karena memperebutkan sebuah iPod. Amarah yang meledak hampir berubah menjadi aksi saling membunuh, namun Mario segera turun tangan. Dengan tegas ia menghentikan pertikaian dan menegaskan bahwa perpecahan hanya akan memperburuk keadaan. Mario kembali merendahkan hatinya, meminta maaf atas segala kesalahan, dan mengingatkan bahwa satu-satunya jalan untuk bertahan hidup adalah dengan bersatu. Keberanian serta ketulusan itu membuat semua penambang tersentuh hingga akhirnya mereka luluh. Kebencian yang sempat muncul pun sirna, digantikan oleh pelukan hangat dan tekad bersama untuk keluar hidup-hidup. Sementara itu, di permukaan, kabar baik datang. Patahan bor yang sebelumnya menjadi hambatan utama akhirnya berhasil diangkat. Sorak gembira terdengar dan Lawrence pun mengambil keputusan besar. Ia memerintahkan agar gerbang operasi dibuka sehingga keluarga para penambang bisa menyaksikan langsung proses penyelamatan yang penuh risiko ini. Namun masalah baru segera muncul. Lucho sang mandor yang juga berada di lokasi pengeboran melihat bahwa ada balok besi besar yang menghalangi jalur bor. Jika dibiarkan, bor akan hancur dan seluruh area berpotensi runtuh. Ia melaporkan hal ini kepada Lawrence dan Sugaret. Setelah perdebatan panjang, disepakati bahwa jalan satu-satunya adalah menghancurkan balok itu dengan peledak meskipun berisiko besar terhadap keselamatan mereka semua. Dengan semangat kebersamaan, para pekerja penyelamat bergotong royong menyiapkan misi berbahaya tersebut. Suasana tegang bercampur dengan tawa kecil, seakan mereka ingin meredakan ketakutan dengan candaan. Ledakan akhirnya dilakukan. Dentuman keras mengguncang area tambang, namun hasilnya berhasil. Balok besi itu hancur dan jalur bor terselamatkan. Bor pun dapat kembali menembus jalan yang menjadi harapan satu-satunya untuk mengeluarkan para penambang dari perut bumi. Di permukaan, dukungan internasional mulai berdatangan. Para ahli dari NASA bergabung dalam misi bersejarah ini dengan membawa rancangan kapsul khusus bernama Phoenix. Kapsul tersebut didesain sedemikian rupa agar mampu membawa satu orang penambang melewati terowongan sempit menuju permukaan. Sebelum penyelamatan dimulai, Sugaret memberi pengarahan kepada semua penambang. Ia menjelaskan bahwa perjalanan dengan kapsul penyelamat akan sangat berbahaya, sehingga setiap orang harus benar-benar siap secara fisik maupun mental. Orang pertama yang dipilih untuk naik adalah Alex. Dengan penuh harapan, ia mengenakan baju penyelamat dan meminta doa dari rekan-rekannya. Namun perjalanan ke permukaan tidak berjalan mulus. Kapsul sempat macet di tengah jalur sempit, membuat Alex panik. Operator segera menurunkan kapsul sedikit, lalu menariknya kembali perlahan. Dengan ketegangan yang luar biasa, kapsul akhirnya berhasil naik hingga ke permukaan.
Sambutan penuh haru menanti Alex. Ia dipeluk keluarganya, bertemu kembali dengan ayah dan istrinya, dan ia bahagia bahwa anaknya telah lahir. Tangis haru pun pecah menjadi bukti nyata bahwa perjuangan ini membuahkan hasil. Satu persatu penambang kemudian dievakuasi dengan selamat. Setiap keberhasilan disambut dengan sorak dan pelukan keluarga yang menunggu. Lawrence berdiri menyaksikan semua itu dengan mata berkaca-kaca. Perjuangan panjang, tekanan besar, dan rasa putus asa yang sempat menghantui akhirnya terbayar lunas dengan momen-momen penuh kebahagiaan itu. Di antara kerumunan, Maria menunggu dengan cemas hingga akhirnya giliran Dario muncul dari kapsul penyelamat. Rasa lega menyelimuti hatinya. Dario pun langsung mencari keberadaan Maria. Meski sempat tak menemukannya di sekitar lokasi, pencariannya membawanya ke tenda keluarga. Di sanalah mereka bertemu kembali, saling menatap dengan penuh penyesalan, lalu berpelukan erat dalam keharuan yang dalam. Lucho, sang mandor, juga tak kuasa menahan air mata. Ia masih tak percaya bahwa dirinya berhasil selamat dari bencana yang hampir merenggut segalanya. Sebelum keluar, ia sempat menuliskan pesan sederhana di dinding tambang sebagai penanda bahwa mereka pernah berada di sana, bertaruh antara harapan dan keputusasaan, namun pada akhirnya keluar dengan kemenangan. Film ditutup dengan kisah nyata bahwa para penambang menjadi simbol harapan dan ketangguhan manusia. Meski banyak dari mereka masih menghadapi kesulitan setelahnya, pengalaman tersebut menjadi bukti bahwa persatuan, keberanian, dan doa dapat mengatasi bencana terbesar sekalipun. Itulah tadi ringkasan film The 33, sebuah kisah nyata tentang perjuangan, harapan, dan persaudaraan. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian bisa membayangkan berada di posisi para penambang itu 69 hari di bawah tanah tanpa kepastian? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita-cerita film inspiratif lainnya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di kisah selanjutnya bersama Zona Film Series. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.